Setiap anak yang terlahir ke dunia adalah karunia dari Tuhan, harus dijaga dan dirawat. Ayah dan ibu adalah pelita kehidupan mereka. Namun tak semua anak beruntung memiliki orang tua yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan mereka. Manusia diberikan rasa welas asih oleh Yang Kuasa agar bisa saling memberi bagi mereka yang kurang. Good Life Society menjadi penebar asih bagi dia yang yatim dan papa. Yuki Wirabakya adalah anak muda dengan jiwa sosial yang tinggi. Pria kelahiran 19 November 1987 ini mendirikan komunitas yang memiliki harapan mulia, yaitu Good Life Society. Sejak duduk di bangku kuliah, Yuki sudah berkecimpung dalam kegiatan sosial. Energi positif untuk membantu sesama berhasil ia tularkan ke para relawan yang kemudian bergabung dalam Good Life Society. Kini, Good Life Society memiliki 261 anak asuh yatim duafa yang tersebar di kota Jakarta, terutama di daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Komunitas Good Life Society terbentuk pada tahun 2011. Komunitas ini berawal dari gabungan sejumlah komunitas hobi. Yuki sendiri hobi bersepeda bersama kawan-kawannya. Melalui hobi inilah, kemudian Yuki mengajak teman-temannya untuk aktif menjalankan 6 pilar gaya hidup. Keenam pilar tersebut adalah tidak merokok, tidak minum alkohol, tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah, tidak melakukan kekerasan, tidak membuang sampah sembarangan. Keenam pilar tersebut getol dikampanyekan Yuki saat bersosialisasi dan berkumpul bersama relawan komunitas. Secara perlahan, keenam pilar gaya hidup Good Life Society ini pun sukses dijalankan oleh para relawan komunitas. Kita punya campaign tuh ada 6 pilar lah istilahnya. Ada no smoking, no drugs, no alcohol, no premarital sex, terus no violence, sama buang sampah tuh apa ya? No littering, sama no littering. Nah, tapi sebenarnya nih founder ini backgroundnya justru pernah kecemplung di situ gitu. Tapi entah kenapa di satu momen-momen kita ketemu di kegiatan sosial ini di fase teman-teman tuh udah pada mulai mau insaf lah tanda kutip ya. Tapi tetap pengen ngelakuin lifestyle-nya itu pergaulannya itu di lingkungan mereka masing-masing kan. Sehingga tanpa mau kenapa harus ninggalin teman-teman yang lain, sementara sebenarnya tetap bisa ngumpul walaupun mungkin beberapa udah memilih gue udah nggak ngelakuin itu. Nah akhirnya dialihin ya, udah deh kalau gitu fokusnya jalanin hobi masing-masing, tapi di hobi ini kita jalanin 6 pilar ini. Yuki mengakui proses perubahan teman-temannya untuk melaksanakan 6 pilar gaya hidup tidaklah mudah. Butuh waktu. Namun yang terpenting, tiap relawan yang ingin berubah harus mendapatkan dukungan serta harus diterima layaknya keluarga agar mereka tak putus harapan. Komitmen yang dilakukan Yuki pun mampu menyentuh hati para relawan. Jadi pertama-tama sebenarnya awal mulanya itu kenal sama Pak Yuki dulu. Gitu. Kebetulan memang kita sama-sama senang sepeda. Sama-sama senang sepeda memang udah lama ya, udah dari tahun awal-awal kita kenalan udah senang sepeda. Nah kemudian dari situ Pak Yuki ya bisa dibilang mengenalkan lah ke Good Life Society gitu. Lo mau nggak nih ikut dengan komunitas kita? Gitu. Ya udah, akhirnya ya kita ikut aja gitu. Nah ternyata saat ikut komunitasnya ternyata ada juga nih jalan menuju kebaikan diajaknya ke situ. Nah jalan menuju kebaikannya apa ya ternyata menjadi relawan. Nah
Kampanye Yuki dalam mensosialisasikan 6 pilar dan peduli anak yatim duafa tak hanya di komunitas sepeda, namun juga komunitas badminton. Yuki mengatakan, kampanye melalui komunitas hobi lebih efektif dan diterima oleh para anggota komunitas. Orang-orang yang kemudian diajak bergabung oleh Yuki pun mengakui bahwa menjalankan 6 pilar dan aktif di kegiatan sosial memberikan perubahan hidup yang luar biasa. Bergulirnya waktu perjalanan saya selama di yayasan inilah banyak hal yang saya dapetin. Transformasi yang saya dapetin di sini. Akhirnya saya bisa mendapatkan hal yang luar biasa di yayasan. Sehingga saya mau all out untuk yayasan ini, untuk jadi relawan tanpa kita dibayar. Apalagi ngeliat backgroundnya, waduh luar biasa, sehat banget nih. Di sisi lain kita punya mengkampanye juga untuk membantu anak yatim. Ya, pengalaman itu yang mungkin di saat orang bisa ngebantu, kita merasa jauh lebih manfaat seperti itu. Apalagi saya pribadi, ya alhamdulillah secara ya saya orang Islam, ya secara orang Islam kan minimal 2,5% harus bisa dikeluarkan hartanya. Tapi di saat saya bisa mengeluarkan lebih, ya bisa istiqomah, ya itu hal yang mungkin membuat saya lebih all out lagi di yayasan karena apa? Saya di sini banyak pelajaran saya dapat. Subhanallah walhamdulillah. Kegiatan sosial untuk membantu anak yatim duafa semakin terorganisir ketika Yuki dan relawan Good Life Society menduduki posisi pengurus di Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa. Ada lagi tuh sejak di 2019 ke 2020 kita udah mulai di 2015 kan kita mulai ada semacam usulan untuk peremajaan struktur di pengurus yang tadinya senior ini diganti sama kita anak muda. Nah akhirnya bisa mulai lari membawa namanya jadi ada badan hukumnya ya yayasan, mulai ngebuka kerjasama untuk penyaluran CSR atau PKBL dari perusahaan-perusahaan. Nah di 2019 itu sempat ada kontrak dengan satu perusahaan itu ngebuka taman baca di daerah Muara Gembong. Nah di situ doang kita kaget tuh. Padahal kita mikirnya kan penerima manfaatnya ini nanti anak-anak nelayan. Ternyata titik itu doang 383 anak. Itu kita kagum banget deh. Alhamdulillah kontraknya diperpanjang nih. Kemarin habis di Agustus terus September 2020 minta diperpanjang sampai 2021. Nah jadi kalau ditanya binaan ya lumayan banyak. Ini Gitu. bisa dibilang lebih dari 500 lah ya? Lebih dari 500. Selain program Mandirikan Yatim, salah satu program rutin Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa selama 3 tahun terakhir adalah hitanan massal dengan jumlah peserta hingga 50 anak yang berasal dari keluarga duafa. Yuki menjelaskan, dengan payung yayasan, usahanya bersama relawan untuk membantu sesama menjadi lebih mudah. Yuki selalu yakin, barang siapa sering berbuat baik, maka kebaikan pula yang akan datang ke dalam hidupnya. Ada kebanggaan tersendiri gitu ketika mereka sudah bisa membaca Al-Quran, kemudian sudah bisa menghafal Al-Quran. Nah, itu buat saya suatu kebanggaan yang tersendiri. Membantu anak yatim duafa tak cukup hanya dengan memberikan santunan saja. Yayasan juga harus memiliki program pendidikan agar mereka tumbuh menjadi individu yang berkarakter dan beriman.
عن النبأ العظيم أزواجا وخلقناكم Sejak usia dini, sejumlah anak mengikuti kelas Taman Pendidikan Al-Quran dan Hafiz secara gratis. النهار معاشا أنزلنا من المعصرات ماء نخرج به حبا Di kantor Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa, Pasar Rebo, Jakarta Timur, kelas TPQ dan Hafiz digelar selama 4 hari selama 1 minggu. والأرض مهادا Metode yang diajarkan menggunakan Iqra, di mana peserta didik tidak dituntut mengeja, namun langsung membaca Al-Quran. bacanya ditahan Relawan pengajar TPQ yang juga seorang Hafiz, Ustadz Abdul Aziz mengungkapkan, mengajar anak-anak yatim duafa memiliki kebanggaan tersendiri dibanding mengajar di tempat lain. Menurutnya, anak-anak yatim duafa memiliki kemandirian yang lebih dibanding anak-anak lainnya. Alhamdulillah dengan menggunakan metode Iqra itu mereka bisa cepat ya untuk membaca Al-Quran, karena buat saya ya ada kebanggaan tersendiri gitu loh ketika mereka sudah bisa membaca Al-Quran, kemudian sudah bisa menghafal Al-Quran. Nah itu buat saya suatu kebanggaan yang ya tersendiri. الذي هم فيه مختلفون كلا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا Selain mengaji, para relawan Good Life Society juga mengajarkan pendidikan karakter dan kreativitas kepada anak-anak yatim duafa di level PAUD. Salah satu cara mengembangkan kreativitas yang diajarkan di rumah belajar kita adalah kelas mewarnai. Salah satu relawan pengajar, Joko Prasojo menjelaskan, saat ini ada 361 anak yang mengikuti kelas rumah belajar kita, yang tersebar di 8 titik dan 4 lokasi taman baca. Kelas belajar digelar serentak di 8 titik sebanyak 2 kali sebulan, setiap hari Minggu mulai pukul 10 pagi hingga 12 siang. Yang diajarkan tuh yang pertama adalah pendidikan karakter dan kreativitasnya gitu. Jadi adik-adik di sini belajarnya bukan belajar seperti di sekolah, tapi belajar bagaimana mereka mengembangkan kreativitas seperti mewarnai, seperti membuat prakarya, ataupun mereka bisa akhirnya berani untuk bisa membaca puisi di depan seperti itu. Jadi kita lebih mengedepankan tentang karakternya seperti itu. Ya, jadi kita ada pengelompokan kayak misalkan umur di bawah 6 tahun seperti ada yang PAUD, seperti itu kita masih mengajarkan gambar dan mewarnai. Ketika SD itu kita berikan seperti hitung-hitungan yang mudah, dan jika ada yang SMP itu kita bisa ajarkan bagaimana dia membaca buku dan akhirnya dia bisa merangkum buku tersebut isi ceritanya apa, dan juga dia bisa akhirnya menjelaskan isi buku tersebut. Afina Fadilah, gadis berusia 18 tahun ini adalah salah satu anak yatim duafa yang sudah merasakan program Mandirikan Yatim oleh Good Life Society. Pada tahun 2019, Vina mengikuti program pelatihan keterampilan wirausaha yang digelar oleh Good Life Society.
Para relawan pengajar memberikan pelatihan kepada Vina bagaimana membuka toko daring, penawaran produk, dan cara pendistribusian barang melalui ekspedisi. Vina diajarkan bagaimana berwirausaha dengan baik dan bagaimana mendapatkan keuntungan melalui peningkatan omset penjualan. Dengan bekal pelatihan wirausaha daring, Vina pun kemudian memberanikan diri memulai usaha pembuatan daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Kemampuan Vina dalam mengoperasikan Microsoft Word dimanfaatkan untuk membuka jasa pembuatan CV. Selain membuka jasa pembuatan CV, Vina juga berjualan salad buah dan cheesecake secara daring. Nah, pada saat itu kan saya habis dari pelatihan itu sampai rumah saya pikiran bagaimana cara menghasilkan duit. Nah, saya pertamanya tuh kayak ragu gitu Kak caranya. Nah, ada dari kakak-kakaknya coba kalian bisnis. Nah, saya kan bisanya kayak di Word gitu. Nah, awalnya saya ke CV dulu Kak. Cara-caranya saya lihat di YouTube dulu. Nah, terus habis dari CV itu Kak, saya membuka toko di Tokopedia. Nah, itu diajarin sama Kak Ivan juga cara membukanya gimana. Terus cara berjualannya, cara posting barang-barangnya di Tokopedia juga. Nah, awalnya sepi Kak, kayak nggak ada yang mau gitu kan. Terus saya mencoba kayak bikin dulu lah buat contoh gitu kan. Terus saya share, alhamdulillah ada yang mau. Nah, pertamanya itu ada 6 orang Kak, saya hargain 10.000. Nah, alhamdulillah dapat sehari 60.000 Kak. Tak jauh berbeda dengan Vina, Bismo Bayu Laksono, pelajar berusia 18 tahun ini pun merasakan manfaat besar setelah mengikuti pelatihan wirausaha daring. Dari pelatihan tersebut, Bayu kemudian terinspirasi untuk membuka jasa editing di sosial media. Bayu mengaku belajar mengedit menggunakan piranti lunak Adobe Premiere dan YouTube secara otodidak. Kemauan dan tekadnya yang kuat membuat dirinya cepat belajar menguasai piranti lunak Adobe Premiere. Bayu menawarkan jasa editing sebesar Rp300.000 sampai Rp500.000 per proyek yang dikerjakan. Banyak banget sih karena kan selain dari dapat temen, relasi juga ada, kita jadi tahu dasar-dasarnya gimana online shop kita mulai gitu. Terus dari analisis pasarnya sih yang paling penting sih itu, karena kita nggak tahu target pasar kita mau ke siapa atau apa gitu. Saya ngelihat sih dari itu ya, untuk mahasiswa baru yang sekarang ya, jadi kayak mereka mau ngerjain tugas cuman terhalang karena mungkin mereka nggak bisa ini nggak bisa itu. Jadi saya inspirasinya ya bikin ini tadi, video editing itu. Saya mulai nyoba-nyoba ke teman, bilang pertama dari teman dulu, saya tawarin, lu mau ngedit gak atau apa gitu. Iya boleh, ke gue ya tapi ya gitu. Jadi terus awalnya dari teman, kemudian saya ke Twitter. Program Mendirikan Yatim memang menjadi program utama Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa untuk melatih pengembangan minat wirausaha anak sejak di bangku SMA atau SMK. Yuki menilai tidak banyak program pelatihan kemandirian bagi anak yatim duafa di masyarakat. Kebanyakan kegiatan sosial yang diberikan beberapa yayasan hanya berupa santunan. Padahal kemandirian perlu dibentuk dalam diri anak yatim duafa agar mereka bisa mengubah nasib mereka di masa depan. Targetnya yang pasti ngasih ilmu ini kan, ilmu jahit itu kan sampai tua, bisa sampai tua. Itu bisa menjadi bekal mereka nanti, entah mereka mau buka konveksi kah, entah mau kerja di konveksi kah. Memandirikan anak yatim duafa bukanlah pekerjaan mudah. Yayasan setidaknya menyediakan berbagai pilihan keterampilan yang diajarkan,
agar anak-anak bisa menyesuaikan dengan minat mereka. Program pelatihan keterampilan difokuskan kepada anak yatim duafa yang sedang atau sudah menyelesaikan tingkat pendidikan SMA atau sederajat. Program pelatihan keterampilan banyak diberikan kepada anak-anak karena di pendidikan formal tak terfasilitasi. Contohnya, keterampilan menjahit. Sampai saat ini, baru 5 anak saja yang mengikuti pelatihan keterampilan menjahit. Mereka akan dilatih selama 3 bulan untuk belajar dasar-dasar menjahit, mulai dari teori menjahit, proses mengukur, membuat pola, memotong, sampai menjahit menggunakan tangan dan menggunakan mesin. Targetnya yang pasti ngasih ilmu ini kan, ilmu jahit itu kan sampai tua, bisa sampai tua. Itu bisa menjadi bekal mereka nanti, entah mereka mau buka konveksi kah, entah mau kerja di konveksi kah, atau bisa buka jahitan di rumah sendiri juga, atau bisa ngajarin orang lain juga, itu kan juga bisa. Belajar menjahit bagi para peserta diakui tidak mudah. Dibutuhkan ketekunan untuk bisa menjahit rapi sampai menghasilkan sebuah baju. Yang paling berkesannya ya mulai dari awal sampai akhirnya, tahapnya itu dari mulai ngukur, terus aku mulai bikin polanya, terus akhirnya aku motong, terus bisa gunain mesin jahit pakai yang listrik kayak gini. Karena kan kalau di sekolah itu aku jualannya akuntansi, bukan keahlian kayak gini gitu. Jadi aku mau nyoba buat keahlian lain, kayak program kayak gini. Kalau menurut aku bagus untuk nambah keahlian buat yang lulus SMA kayak kita semuanya gitu. Supaya mereka punya keahlian yang lain gitu. Karena kan untuk kerja itu susah gitu. Bisa untuk kedepannya itu gimana, untuk bangun usaha mungkinnya gitu, dari mulai keahlian yang kita udah pelajarin sekarang. Gratis, 3 bulan. 3 bulan ya? Iya, cuman seminggu Senin sampai Kamis aja. Awal-awal susah, ngejahitnya pakai mesin jahit juga masih bingung, terus lama-lama ya jadi lancar. Jadi bisa ya? Iya, mungkin kalau baju sendiri bisa tapi nggak rapi. Menurut saya program ini untuk membantu sih untuk orang-orang yang mungkin kurang punya keahlian tentang jahit, jadi bisa menambah keterampilan mereka di bidang ini. Selain memberikan pelatihan, yayasan dan komunitas juga menyediakan wadah belajar dan praktek. Untuk meningkatkan kemampuan berbisnis, Yulia Ernita, salah satu relawan, menginisiasi Nature 11. Ia mendirikan lembaga ini bersama 6 relawan lainnya. Nature 11 berdiri pada tahun 2019, berada dalam pembinaan Good Life Society dan di bawah naungan Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa. Nature 11 menjual produk-produk organik seperti beras merah, beras hitam, beras coklat, gula Jawa, jahe, dan garam Himalaya. Nature 11 menerapkan prinsip zero waste dalam mengurangi sampah plastik sesuai kampanye Good Life Society. Yulia menjelaskan, pada masa pandemi, proses pelatihan kepada anak yatim duafa dilakukan secara virtual. Memberdayakan anak yatim itu adalah salah satunya. Kan dari misi Mandirikan Yatim itu membuat mereka mandiri gitu. Meskipun mereka yatim, tapi mereka kan bisa mandiri gitu kan. Jadi kita membentuk ekosistem bisnis ini adalah satunya untuk memandirikan mereka. Jadi kita mencetak business owner gitu. Dengan mereka mandiri, mereka bisa salah satunya mendukung perekonomian Indonesia juga ya gitu kan, membentuk UMKM kecil, terus habis itu akhirnya menjadikan ekosistem bisnisnya lebih besar. Pelatihannya itu salah satunya adalah marketplace gitu kan, karena sekarang semua orang udah beralih ke digital, jadi kita lebih ke pelatihan langsung itu adalah marketplace, terus habis itu nge-branding produk, foto produk, terus bikin deskripsi produk dan konten produk lainnya. Pemasaran lewat Instagram juga. Yang Word, yang Excel. Hingga kini, Nature 11 telah memberikan pelatihan kepada 50 anak yatim duafa. Para relawan pun kerap memberikan pendampingan dan pembinaan kepada peserta latih. Pembinaan untuk memantau apakah anak yatim duafa yang ikut pelatihan sudah mampu menghasilkan secara nominal, serta mengatasi kendala marketplace untuk mencari pangsa pasar produk.
Pelatihan kemandirian ini ditujukan agar anak yatim duafa bisa menjadi tuan di rumah sendiri meski hanya bermodalkan toko daring. Untuk memulai pun, jika para peserta belum menemukan produk, mereka bisa membantu memasarkan produk-produk Nature 11. Al-Hakamul Adalul Latif Al-Haq Al-Wakilul Qawiyul Matin Al-Ghaliyul Hamidul Muhsin Al-Mubni'ul Mu'idul Muhyin. Pengabdian para relawan dalam membantu yatim duafa tak melulu berbentuk dana. Mempersiapkan mereka menjadi pribadi yang cerdas dan bertalenta lebih berarti. Menuntun mereka menjadi mandiri dan memberikan peluang meski tak berada di kondisi sempurna.